Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Eka Gusti Pramita. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Sudah siapkah untuk belajar? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas unsur pembangun cerpen dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Yang kedua, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Nah, di antara bentuk karya cerita fiksi, kamu paling akrab sama jenis cerita apa sih? Novelkah, puisi, pantun, atau cerpen? Salah satu karangan fiksi yang mudah sekali ditemui adalah cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Sesuai dengan namanya, membaca cerpen dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit atau jam saja. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa pengertian cerpen yaitu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada satu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Ciri-ciri cerpen. Jadi, cerpen itu juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, alur cerita itu lebih pendek. Kemudian, cerpen juga memiliki jumlah kata yang tak lebih dari 10.000 kata. Biasanya, isi cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, namun yang digambarkan hanya intinya saja. Tokoh di dalam cerpen itu digambarkan mengalami konflik atau masalah hingga pada tahap penyelesaiannya. Kemudian, memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Kesan atau pesan yang terdapat pada cerpen tersebut sangat mendalam, sehingga pembaca turut merasakan kisah dari cerita tersebut. Nah, biasanya dalam cerpen itu hanya satu peristiwa saja yang diceritakan. Kemudian memiliki alur yang tunggal. Dan penokohan cerpen itu sangat sederhana dan tidak mendalam. Untuk unsur pembangun cerpen sendiri ini dibagi atas dua, yaitu ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu sendiri yaitu unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kemudian untuk unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi sebuah karya sastra. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu mengenai kedua unsur ini. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri atas tema. Nah, tema itu sendiri adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Jadi, kalau kita mau mencari tema sebuah cerpen, kita harus membaca secara keseluruhan dari cerpen tersebut agar kita bisa mendapatkan temanya. Nah, yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh sendiri merupakan pemeran atau pelaku dalam suatu cerita. Nah, tokoh juga dibagi atas dua ya, yaitu
Ada namanya tokoh utama dan ada juga tokoh pembantu atau lebih disebut dengan tokoh sampingan. Tokoh utama sendiri itu memiliki peranan yang penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nah, yang kedua itu adalah tokoh pembantu atau tokoh sampingan. Tokoh sampingan ini memiliki peran pelengkap dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Selanjutnya ada namanya penokohan. Penokohan itu kita kenal dengan karakter atau watak dari tokoh dalam sebuah cerita. Untuk penokohan sendiri itu dibagi atas 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Adapun untuk tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Sedangkan tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang memiliki watak jahat. Kemudian ada namanya tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang mempunyai karakter sebagai penengah. Nah, untuk selanjutnya ada namanya alur. Alur sendiri merupakan urutan atau rangkaian jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Jenis-jenis alur juga dibagi atas 3, yaitu alur maju atau kita kenal dengan progresif. Yang kedua, alur mundur atau kita kenal dengan regresif. Dan yang terakhir, alur gabungan, yaitu alur campuran. Nah, untuk alur maju sendiri itu menceritakan peristiwa yang ada dalam cerita secara kronologi, yang diawali dengan tahapan pengantar dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Kemudian ada juga alur mundur, yaitu alur sorot balik yang menceritakan peristiwa dalam cerita secara terbalik. Jadi cerita itu tidak harus dimulai dari tahapan pengantar, tapi bisa juga dimulai dari tahapan penampilan masalah, puncak ketegangan, atau penyelesaian. Dan alur ini juga dikenal dengan alur flashback. Nah, yang ketiga yaitu alur gabungan. Alur gabungan ini merupakan perpaduan dari alur maju dan alur sorot balik. Yang selanjutnya adalah latar atau setting. Nah, latar atau setting ini merupakan penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita hidup pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, peristiwa yang dialami tokoh cerita terjadi pada waktu dan tempat tertentu pula. Nah, kemudian ada namanya sudut pandang. Nah, untuk sudut pandang itu sendiri itu merupakan cara pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku atau tokoh dalam cerita. Posisi pengarang dapat sebagai seseorang yang berperan penting atas jalannya seluruh rangkaian cerita, atau bisa saja hanya sebagai pengamat yang menceritakan seluruh kejadian atau tindakan dari setiap tokoh dalam cerita. Sudut pandang sendiri dibagi atas 3 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama yang kita kenal dengan nama lain yaitu point of view. Ya, jadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama, ini dia menceritakan dirinya sendiri atau kisah si penulis. Sudut pandang orang pertama juga dia menggunakan kata ganti aku sebagai peran utama.
Sudut pandang orang pertama ini biasanya akan membangun perasaan seolah-olah si pelaku atau si pembaca ikut mengalami hal yang serupa dengan tokoh utama. Selanjutnya, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua itu biasanya menggunakan kata ganti kamu sebagai peran utama. Namun sangat jarang ya ditemukan pada cerita fiksi. Jadi sudut pandang ini banyak kita temukan dalam karya-karya seperti artikel dan ditandai dengan kata kamu atau Anda. Yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga, yaitu membuat penulis memposisikan dirinya seolah tahu segala hal yang terjadi di keseluruhan cerita. Dalam sudut pandang orang ketiga ini, umumnya penulis akan menggunakan nama tokoh atau beberapa tokoh lainnya. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat itu kita kenal juga ya dengan namanya pesan moral. Pesan moral ini disampaikan pengarang kepada pembacanya, dan umumnya amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah unsur intrinsik. Nah, berikutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Untuk unsur ekstrinsik cerpen ini dibagi atas yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam membuat cerpen. Yang kedua, latar belakang penulis. Salah satu faktor berasal dari dalam diri penulis yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada 4 nilai yang menjadi unsur ekstrinsik, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya penjelasan mengenai unsur pembangun cerpen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.